Jadi setelah ada perubahan jadwal dari itinerary kita, karena tadinya kita mau ke museum-museum, cuman ternyata karena masih masa PPKM, jadi semua museum tuh masih tutup. Nah tiba-tiba pagi-pagi itu aku lagi di luar sembari minum kopi, aku ngerasa kayak ada satu tempat gitu yang memang harus aku datengin gitu. Jadi akhirnya aku browsing lah gitu di Google. Nah ketemulah tempat ini, namanya Curug Dago kan. Pas aku lihat dari gambarnya itu, aku ngerasa tuh auranya tuh bagus banget, auranya tuh positif banget. Ternyata Bun Bun sama Putu tuh kayak excited banget sama satu tempat ini gitu. Katanya di sana itu kuat banget, auranya bagus, positif gitu. Dan katanya bagus juga buat gua secara pribadi, gua juga katanya bakal cocok, bakal seneng gitu ke sana. Oh ya udah, oke deh. Saat itu gue belum ngeliat gambarnya kayak gimana, itu lokasi seperti apa. Cuman Bun Bun bilang ini bagus nih untuk kita kunjungin untuk bikin konten. Yaudah deh, yaudah. Gue langsung ikutin aja, percaya sama Bun Bun. Gue nggak tahu itu kayak gimana gitu. Dan kami kira itu jalanannya tuh indah, nyaman gitu dan damai. Dan ternyata sampai sana kami sempat nyasar ya gitu. Jalanannya lumayan ekstrim ya kalau saya. Dan pas aku lihat, wah jalanannya dari turunannya, dari tangganya luar biasa. Terus sampai di Curug itu ada sungai, gue lihat yaelah sungainya kotor gitu kan, banyak sampah. Sampai gue malas ngambil footage di sungai bagian atas gitu kan. Terus yang atas aja udah kayak gini, aduh males deh gue, udah seadanya aja lah gitu. Jalan terus melewati hutan-hutan. Nah sampailah kita di masih bagian atas, itu kan ada jembatan. Nah di bagian atas itu, dari atas jembatan aku udah bisa lihat di bawah itu ada sebenarnya buaya putih. Buaya putih, dan itu panjang banget buayanya. Dan Bun Bun tuh langsung kayak excited mau ngasih lihat ke gue. Karena gue nggak lihat, nggak dapat visualnya. Terus Bun Bun megang gue, dia bilang, lihat ya Tom, lihat ya. Dia pegang gue gitu. Pas gue dipegang, gue langsung kayak gitu. Tapi yang gue lihat ternyata bukan yang Bun Bun pengen kasih lihat ke gue. Jadi sebenarnya Bun Bun tuh mau ngasih lihat si buaya putih. Tapi yang gue lihat saat itu, gue lihat ada perempuannya tapi kayak fairy ya. Dia jadi kayak, karena yang gue lihat tuh dia kayak nyatu sama air gitu. Dia jadi kayak dari air gitu nyatu. Sampai gue bilang ada naga. Tapi Tomko itu malah dapat visualnya tuh justru yang di bawah gitu. Tomku kan dapat visualnya pertama itu naga sama perempuan bidadari. Terus akhirnya aku bilang oh itu nanti gitu. Akhirnya kan kita dikasih izin untuk ke bawah gitu. Terus gue turun ke bawah. Begitu gue turun ke bawah, begitu mulai menampakkan kaki di tangga menuju ke bawah, itu langsung berubah. Zzz, kayak ada energi yang beda banget sama yang sungai di atas. Karena apalagi itu tangganya itu jarak antara tangga satu ke anak tangga yang lainnya tuh gede-gede gitu. Jadi curam gitu dan licin. Dan gue harus sambil bawa barang dan juga kamera.
Nah, pada saat kita ke bawah itu, sampai di air terjun yang bawah, itu tuh ada satu orang pengunjung lagi lah gitu. Tapi pada saat kita mau rolling, itu pengunjungnya tiba-tiba langsung pergi gitu. Jadi hanya kita doang yang ada di situ. Dan itu nggak ada orang lain sama sekali. Padahal pada saat itu kan bisa dibilang weekend. Biasanya weekend itu tempat wisata kita tahu sendiri ramainya seperti apa gitu. Nah, pada saat sampai air terjun itu tuh berasanya kayak, kalau aku ya pribadi, aku berasanya kayak ke rumah saudara. Kayak pergi ke rumah saudara. Jadi kayak udah diundang gitu, sudah diundang untuk datang gitu, terus dipersilakan gitu. Dan mereka pun sangat welcome sama kita semua gitu. Oke, di sini yang aku lihat dari sini sampai sana itu merupakan bentuknya kerajaan. Ada kerajaan. Terus udah gitu di sebelah sana di dalam gua itu ada sosok naga tapi warnanya putih. Nanti mungkin Tomku bisa gambar, Tomku juga udah dapat kelihatan gitu. Itu pun mungkin bisa cari lagi lebih dalam karena ini kan tempat kebetulan auranya sangat bagus ya, dibandingin positif sekali. Iya, dibandingin sama yang tadi pas kita Di atas. beda sekali. jadi udah jelas banget kalau yang di bawah ini level penunggunya sudah Beda. leluhur Iya. sudah karuhun gitu. Mungkin kalau di atas masih ada campur-campur kalau bahkan kita lihat yang biasa gitu, tapi kalau di sini sudah steril, udah nggak ada makhluk yang auranya negatif sama sekali kayak gitu. Terus di sini juga kan ada dua batu prasasti. Ternyata itu adalah batu prasasti pada saat Raja Thailand pernah berkunjung ke sini sebanyak 2 kali buat meditasi. Oh, meditasinya di sini gitu, Iya, di buat batu ya. meditasi sama di sebelah sana. Dan itu foto si Raja Thailand ya? Iya, betul. Oh, oke. Iya, iya. Iya, sudah 2 kali ke sini buat meditasi. Jadi kalau kita tahu ada orang pergi ke suatu tempat buat meditasi, itu kan auranya kan harus dicari yang sangat bagus ya. Berarti kalau dipilih tempat ini bukan tempat main-main. Bun, pertanyaan Bun. Kenapa? Maksudnya kan ini kan tempatnya lebih baik dibanding di atas ya. Tapi kenapa gue gemeter ya? Kaki gue gemeter gitu. Karena tenaganya gede. Sehingga energi yang kedapatan tuh ngerasanya kayak takut. Tapi sebenarnya nggak masalah. Karena kalau misalnya di tempat positif kita justru jangan takut. Mereka sebenarnya welcome. Iya, sebenarnya gue ngerasanya bukan takut, kayak enak gitu. Tapi ya segar, tapi kaki gue kayak gemeter gitu. Dan karena kan memang kalau kita bisa lihat ya sosok-sosok yang di sini tuh rata-rata sudah levelan Karuhun, Karuhun tanah Sunda. Gue gemeter banget, kaki gue gemeter. Jadi bukan gue ngegerakin, tapi kaki gue gemeter aja gitu. Entah kenapa. Jadi kayak memang karena ngerasa dapet energi kayak lumayan kuat gitu. Tapi gemetarannya bukan karena takut gitu, tapi lebih ke arah kayak segan gitu. Karena kekuatannya tuh gede banget. Apalagi kalau misalnya kita itu sensitif. Kalau sensitif, peka, bisa lihat itu pasti ngerasain tempat itu memang energinya sangat besar, tapi kekuatannya positif. Jadi nanti kalau misalnya kira-kira ngelihat apa, karena kita juga kebetulan udah dikasih izin buat explore, mau lihat apa, tapi kalau misalnya ada yang mau digambar, ya silakan. Yang dapat mau digambar juga udah dipersilakan. Jadi tadi tuh si Bun kan di atas mau ngasih lihat something gitu ya ke gua gitu. Tapi ya makanya kenapa aku nyebutkan ada sosok itu gitu yang malah kayak soalnya visualnya dapatnya itu. Ternyata di sini ya. Ya ntar kita gambar deh, kita coba gambar. Konon ceritanya di tempat itu ada kisah bahwa Raja Thailand itu pernah mampir ke situ untuk bermeditasi, dan memang benar adanya karena di situ ada 2 batu yang memang untuk beliau duduk atau untuk beliau bermeditasi di kala itu, di zaman itu. Bertapa ya, yang aku lihat ya, bertapanya di dalam gua sana. Ya, bertapanya dia di dalam gua sana gitu. Jadi dia memang yang aku lihat memang sudah berubah jadi monyet putih. Cuman dia tadi sempat ada di atas pas kita turun. Oh, makanya berhenti dulu ya? Makanya sempat aku kan sempat nengok gitu. Karena dia sempat ngelibat gitu kan di atas sana tadi ada.
cuman kayaknya kalau kita mau lihat dia mesti ke daerah sana gitu. Kalau di sini sih dia nggak ada ya. Jadi emang benar itu si pertapa yang berubah. Ya benar, Jadi bertapanya monyet putih. dia di dalam sana Pak. Bertapanya waktu bertapa dia di dalam sana. Terus. Terpukau gitu. Terus. Ya jadi mungkin maksudnya nanti setelahnya kita pasti bakalan dapat sosok yang lain gitu. Tapi mungkin kalau mau ada yang meditasi, mendingan meditasi dulu. Meditasinya kalau gue sih bukan untuk berkomunikasi ya. Jadi mungkin kalau Putu untuk mencari tahu kejadian peristiwa di sana atau apa atau pesan gitu. Tapi kalau gue di sana meditasi lebih buat nangkep gambar. Jadi lebih buat minta izin buat ngeliat yang ada di sana, buat izin buat ngegambar biar gambarnya sesuai, biar gambarnya nggak salah gitu buat meminta visual. Tapi memang di sana tuh terang-terang aja gitu, sosoknya semua terang dan enak gitu, enak banget, segar gitu. Pas saya bermeditasi di situ, saya dapat visual atau dapat penglihatan bahwa di tempat itu ada penjaga ya, tenaga putih, dan sosoknya itu seperti kakek-kakek sudah sepuh sekali, dan sama perempuan cantik sekali. Dan perempuan ini memang sudah ada dari pas awal kita nyampe di curug tersebut. Dan ketika itu kakek-kakek itu cerita tentang histori tempat itu. Dan si Eyang inilah, beliau suka dipanggil Eyang soalnya. Dan Eyang ini bercerita tentang ini dulu tuh tempat pemandian para raja juga, para ratu juga, dan untuk pengobatan juga. Jadi di zaman dulu historinya tempat ini adalah sumber mata air yang untuk mengobati segala macam penyakit, mau yang non medis atau medis, itu disembuhkan di tempat itu juga. Hanya sangat disayangkan secara skalanya kok kotor ya gitu, sampah di mana-mana. Cukup sedih sih saya, karena ini adalah tempat leluhur sebenarnya yang kita harus lestarikan atau harus kita jaga dengan bagus, karena menyimpan memori yang begitu dalam, cerita yang begitu dalam dan sakral sekali. Dan di situ juga energinya yang paling bawah, yang pusat raja-raja itu bermeditasi, itu energinya sangat bagus sekali, sangat positif sekali. Kita pun ngelihat kalau di situ tuh sebenarnya ada kerajaan Kak Billy. Ada kerajaan, dan di sisi yang di depan persis goanya itu, kalau yang aku lihat zaman-zaman dulunya itu adalah tempat bidadari kalau turun buat mandi. Tapi yang sangat disayangkan, kalau zaman dulu airnya itu jernihnya luar biasa. Sekarang airnya sudah berubah jadi coklat dan banyak sampah ya. Jadi aku sih maksudnya gini, agak sedihnya ya gitu kan. Ini kan termasuk tempat leluhur gitu, tapi tidak dijaga gitu, dengan
manusia yang buang sampah sembarangan, dengan manusia yang mengotori air sungai gitu. Harusnya gitu kan, kalau misalnya ke tempat-tempat seperti itu kalau bisa jangan buang sampah sembarangan. Jangan juga buang sampah ke aliran sungai gitu. Jadi kita juga harus mulai sadar dari sekarang, mulai merubah pola hidup, jangan suka buang sampah sembarangan. Jadi yang pertama dilihat, yang visual yang gue lihat di air terjun itu adalah ada kayak istana. Ada istana dengan kayak ada 3 kubah, ada rubanah gitu, 3 warnanya putih. Terus ada ornamen-ornamennya tuh emas. Jadi detail-detailnya tuh relief-reliefnya tuh emas gitu. Agak susah digambar gitu, jujur agak susah digambar karena ya biasa gue nggambarnya kan yang gambar-gambar orang gitu, gambar-gambar makhluk. Ini untuk ngegambar satu bangunan itu dengan detail yang kayak gitu agak susah sih. Jadi mungkin gue nggambarinnya lebih ke garis besarnya aja gitu, buat ngasih lihat bentuknya gimana. Ada 3 rubanah gitu. Terus dari situ ngelihat yang si perempuan yang bidadari itu juga ada di sana. Dan ada yang sosok naga itu, ternyata naga putih bener-bener kayak warnanya kayak putih, tapi putihnya tuh jadi kayak agak kayak mutiara gitu, kayak ada pearlnya gitu, sama ada sisik-sisiknya tuh ada kayak highlight emas-emasnya gitu. Dan itu ada di salah satu ada gua di sana gitu. Jadi Bun excited banget dong, soalnya kan kayaknya dia tahu gue udah ngelihat dapet visual itu, jadi kamu kasih lihat tuh, lihat ada di situ gitu. Pas lihat oh iya ada data dari sana gitu. Habis dari Curug selesai, kita mau balik. Wah, itu perjalanannya bener sesuai dengan dugaan gue ya. Saat turun ini stepnya tinggi-tinggi gitu kan. Ada gitu curam, dan itu batu-batunya tuh batu-batu yang nggak rapih gitu. Jadi medannya lumayan kalau jangan pakai sendal. Pokoknya kesana jangan pakai sendal, lebih baik pakai sepatu. Sepatu aja bisa kepleset gitu. Tapi kita untungnya sih kemarin aman ya, nggak ada kejadian ada yang jatuh atau apa gitu, semuanya aman. Kita bisa nyampe atas dengan selamat walaupun pada ngos-ngosan. Apalagi Billy ya, bawa barang-barang banyak gitu. Pas di bawah santai, pas mau ke atas itu wah Tuhan, itu butuh kekuatan dari semesta tuh kita bisa naik dengan selamat, karena cukup lumayan terjal juga gitu tangganya. Untung di saat itu belum turun hujan karena sudah mulai mendung di kala itu. Kalau mungkin hujan tuh pasti licin sekali di tempat itu. Dan untuk semua teman-teman yang ingin ke sana, hati-hati juga dan jangan meleng. Dan saya dapat pesan dari leluhur di sana, kalau mau ke sana jaga ucapan, jaga perilaku, jaga pikiran, karena tanpa kita sadari ketika kita ke tempat sakral kan suka
terlepas ya entah itu ucapan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, atau niat yang tidak baik, saya takutkan takutnya kenapa-napa gitu, karena energi di sana cukup lumayan besar sekali. Seperti itu sih untuk dari Putu, teman-teman. Sampai kita pun ngos-ngosan gitu, karena dari beberapa dari kita, khususnya aku tuh jarang olahraga juga ya, jadi agak ngap-ngapan juga gitu pas ke atasnya. Sudah sampai atas, akhirnya kita jalan pulang dan mesti harus jalan lagi ke parkiran karena kita parkirnya cukup jauh. Dan disitulah letak penderitaan yang sebenarnya, karena gue harus bawa barang dan juga gue harus naik ke atas, berat banget, capek banget. Dan begitu kita sampai di mobil, baru hujannya turun. So, gue ngerasa perjalanan kita Curug Dago, dari yang ekspektasi gue rendah banget, sampai gue dapetin pembelajaran dari lokasi tersebut. Dan gue ngerasa, oke. Jadi mungkin gak boleh putus asa ya. Putus asa untuk atau meng-underestimate sebuah tempat gitu. Itu pelajaran buat gue pribadi. Oke, terima kasih. Tapi untuk posisi depannya ini menghadap ke mana sih Kak? Ini si benteng ini menghadapnya ke mana gitu? Menghadapnya sebenarnya ke sana. Ke sana. Jadi itu tuh sebenarnya benar. Itu pintu masuknya tadi. Tapi dia ngebulet gini nih. Ngebulet jadi ngebentuknya kayak stadion. Jadi gini, lingkar gini nih. Kelihatan sama aku kayak gitu waktu zaman dulunya perkebunan karet ini dipakai buat latihan baris berbaris, latihan menembak kayak gitu. Mereka buat buat menghalau tentara Jepang. Jadi pertahanannya udah dari sini buat supaya nggak ke Bandung, daerah Bandung.